Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ronald Rulindo. Kali ini kita akan membahas suatu isu yang banyak banget nih orang yang bertanya nih tentang cryptocurrency. Ini saking banyak yang bertanya, banyak yang berdebat, kadang-kadang ya bisa jadi berantem juga gitu. Tapi mungkin kita harus membahas dari sudut pandang fundamentalnya terlebih dahulu ya. Sebelum kita menjawab tentang cryptocurrency ini halal atau haram sih. Nah, sebenarnya apa sih kripto itu? Ya kripto ini singkatan dari cryptocurrency ya. Sebenarnya ini adalah jenis mata uang digital yang dibentuk menggunakan teknik kriptografi. Nah, kriptografi ini sebenarnya adalah teknik menyembunyikan dan mengamankan informasi yang kemudian disimpan menggunakan teknologi blockchain. Blockchain ini adalah suatu teknologi yang membantu mengamankan data dan informasi sehingga tidak bisa diubah begitu aja. Nah, cuman hubungan sama uang apa? Ya kita pasti semua tahu kan, banyak uang palsu yang sering beredar. Makanya Bank Sentral seperti Bank Indonesia, pemerintah dan kepolisian berusaha mencegah dan menindak kalau hal-hal ini terjadi. Ini kalau teman-teman yang update sama media nih beberapa waktu yang lalu tuh ada mantan artis FTV ini yang ditangkap karena mengedarkan uang uang palsu. Jadi ini sebenarnya salah satu alasan kenapa cryptocurrency ini ada gitu ya. Cuman kalau kita bicara tentang uang, terutama uang kertas atau uang logam atau biasa disebut dengan fiat money ya. Ini kan uang yang dicetak oleh suatu negara ya. Dengan tentu yang dicetak oleh bank sentralnya. Kalau di kita ada Bank Indonesia, di Malaysia ada Bank Negara Malaysia, kalau di Amerika ada The Fed gitu seperti itu. Nah, kalau cryptocurrency ini sendiri bisa dibuat oleh siapa saja, istilahnya terdesentralisasi. Ya, lawannya tentu adalah si bank sentral tadi. Jadi tidak terpusat pengambilan keputusannya berapa jumlah uang yang dicetaknya, itu tidak tergantung kepada bank sentralnya. Hanya saja kembali kalau kita lihat sejarah cryptocurrency ini sebenarnya udah cukup panjang teman-teman sekalian. Dimulai dari tahun 80-an sebenarnya ide untuk adanya uang digital ini sudah ada, tetapi memang permasalahannya saat itu teknologi yang ada, terutama yang terkait blockchain ini belum berkembang sehingga untuk mengamankan transaksi digital ini mata uang digital ini agak lebih sulit gitu. Baru pada tahun 2008 ada sebuah makalah yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto, tepatnya pada 31 Oktober 2008 yang kemudian dijadikan dasar dari mata uang digital ini sendiri. Dan beberapa bulan kemudian pada 3 Januari 2009 si Satoshi ini menjadi orang pertama yang menambang Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ini adalah salah satu mata uang cryptocurrency yang masih awal-awal. Tapi ketika ditambang pertama kali itu nilainya masih nol ya. Ya, kembali kepada syarat-syarat uang ya. Sebenarnya uang itu kan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Uang itu kan yang penting ada yang mau menerima. Kalau baru dicetak, baru digunakan, siapa juga yang mau menerima. Seperti itu. Baru pada tanggal 22 Mei 2010, satu tahun kemudian, ada seorang programmer yang mungkin teman-teman mereka juga ya, menggunakan Bitcoin ini untuk membeli dua buah pizza senilai atau berapa? 10.000 Bitcoin. Jadi kalau kita bayangkan dengan harga Bitcoin sekarang, aduh tuh bisa menjadi pizza yang paling mahal tuh. Hanya memang itulah realitanya ya ketika kita membuat suatu uang yang kalau nggak ada yang mau pakai ya nilainya nol. Kalaupun ada yang mau menggunakan ya nilainya tergantung kesepakatan saat itu ya. Mungkin saat itu ya nilainya adalah dua pizza tadi ya 10.000 Bitcoin. Kalau dibagi dua mungkin satu pizza itu 5.000 Bitcoin barangkali seperti itu. Baru kemudian tahun-tahun berikutnya mulai marak tuh penciptaan eh, uang-uang digital selain Bitcoin, ada Ethereum dan segala macamnya. Dan tahun-tahun berikutnya terutama tahun 2017, nah ini menjadi puncak dari cryptocurrency ini sendiri, nilainya tinggi dan hingga saat ini ekosistemnya mulai tumbuh besar ya, terlepas dari banyak orang yang kemudian mengiklankan Bitcoin ini sendiri ya ataupun mata uang digital ini tadi ya, karena kalau tidak diiklankan, kalau tidak diajak orang sama-sama memakai, gak ada yang menerima ya, nilai uang itu jadinya rendah sih ya, jadi wajar seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan awal, walaupun mungkin menjawabnya mungkin masih nanti-nanti saja. Bagaimana sih Islam menganggap cryptocurrency ini? Boleh nggak? Halal nggak? Atau malah haram gitu? Nah, cuman gimana ya? Mungkin kita balik dulu ke sejarah uang itu sendiri ya. Tadi kan kita
mencoba memahami mata uang digital atau cryptocurrency ini seperti apa. Sekarang uang itu sendiri itu apa? Nah, ini yang mungkin memang kita harus kembali pahami lagi biar nggak berantem nih, biar nggak saling debat antar sesama kita. Jadi memang uang itu kan adalah alat pembayaran ya. Inti dari uang itu uang adalah alat pembayaran yang sah. Nah, ini kata-kata yang sah ini punya implikasi sendiri nih nanti nih. Sebelum ada uang, kita kan bertransaksi menggunakan sistem barter. Apa yang kita punya ditukar dengan apa orang lain punya yang mungkin dia butuh barang kita, ya itulah terjadi pertukaran yang terjadi secara sukarela kalau dalam syariahnya antara diminkum ya dengan suka dan kerelaan sesama kamu ya. Nah, hanya saja kemudian mekanisme barter ini kan agak ribet ya karena belum tentu apa yang kita punya itu dibutuhkan oleh orang lain. Makanya kemudian kebudayaan berkembang adalah sistem uang ini tadi. Awalnya uang sebagai alat tukar yang digunakan adalah komoditas seperti emas, perak, dan segala macamnya. Ada juga barang-barang yang dianggap sebagai apa namanya barang-barang kebutuhan pokok ya seperti gandum, beras. Nah, itu juga pernah dijadikan sebagai alat tukar walaupun tentu sulit dibawa. Nah, uang dan kertas apa sorry, logam dan kertas sebagai uang ini tadi selama ribuan tahun kemudian diterima ya. Walaupun kemudian sorry. Eh, Emas dan perak sebagai mata uang tadi kemudian diterima dan digunakan selama ratusan dan bahkan mungkin ribuan tahun. Tapi kemudian tetap dianggap tidak efektif. Kenapa? Karena kan berat gitu. Makanya muncul ide untuk menjadikan apa namanya suatu kertas sebagai alat tukar ataupun uang logam sebagai alat tukar. Dan tahun 1944 disepakati tuh di Amerika sana dengan sistem yang disebut dengan Bretton Woods, sistem di mana banyak negara-negara di dunia sepakat untuk menggunakan dolar sebagai patokan mata uang mereka. Kenapa? Karena 35 dolar itu bisa ditukar dengan 1 ons emas. Nah, itulah yang kemudian disepakati setelah Perang Dunia Kedua. Tujuannya apa ya? Mungkin untuk memudahkan perdagangan internasional. Nah, tapi tahun 71 sistem ini dibatalkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Presiden Richard Nixon. Ya alasannya banyak ya. Mungkin mereka juga mengalami kesulitan ekonomi pada saat itu. Jadi mereka bisa mencetak uang tanpa harus apa namanya mempertimbangkan nilai emas lagi ya. Jadi uang dolar yang diciptakan itu tidak lagi di-back oleh emas. Nah, disitulah era fiat money muncul. Kalau kita bicara soal ekonomi nih, dampaknya banyak banget. Cek aja tuh, hampir tiap tahun tuh bisa jadi ada krisis keuangan di berbagai negara. Nah, ini juga lah yang kemudian dijadikan alasan oleh para penggiat kripto. Enak aja tuh pemerintah bank sentral nyetak-nyetak uang. Kalau mereka boleh, kenapa kita enggak gitu kan? Nah, walaupun mungkin implikasinya ini tetap ada. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, cryptocurrency-nya halal nggak? Cuma gini nih teman-teman ya, uang fiat dan uang kertas aja nih, ada sebagian dari umat Islam yang kemudian mengharamkannya, apalagi uang digital yang barangnya kagak ada gitu. Nah, kenapa dibilang haram ya? Karena mereka nganggap uang kertas ini ada ribanya. Ribanya di mana? Ya karena nilai uang yang tertulis itu dibandingkan dengan nilai intrinsik yang ada di kertasnya itu nilainya berbeda gitu. Jadi kayak uang 100.000 ya, apa namanya? Ya itu kan mengebikinnya nggak sampai biayanya 100.000. Jadi perbedaan itu mereka anggap sebagai riba. Walaupun ya ulama kemudian mayoritas sebenarnya mengizinkan si fiat money ini uang kertas tadi. Kenapa? Karena ada pemerintah dan bank sentral yang menggaranti nilainya seperti itu. Jadi walaupun mungkin nilai kertas 100.000 itu nggak ada artinya, tapi uang 100.000 kalau kita bawa ke pasar, kita bisa mendapatkan barang senilai 100.000 juga. Jadi tidak ada selisih yang kemudian bisa dianggap riba sebenarnya di situ. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa fiat money atau uang kertas ini masih diterima. Nah, tapi kembali mungkin kita dudukkan dulu ya syarat-syarat uang yang umumnya dipelajari di sekolah-sekolah ya, terutama buat SMA yang jurusannya IPS atau anak-anak yang ngambil ekonomi ini. Sebenarnya ada beberapa syarat-syarat uang ya. Jadi yang pertama itu adalah diterima secara umum. Jadi memang ada masyarakat yang mau menerima uang itu. Ya kayak si Bitcoin di awal-awal tadi, kalau belum ada yang menerima ya nilainya nol gitu. Yang kedua adalah mudah dibawa ya. Kalau uang kertas itu kan mudah dibawa, uang digital apalagi ya teknologi sekarang sudah mendukung.
tahan lama atau tidak cepat rusak. Nah, ini uang kertas juga masuk kriterianya, logam juga. Nah, uang digital ya apalagi itu juga nggak cepat rusak. Bisa dibagi, artinya ada pecahannya $1 ya, $5, $10 atau 1.000, 10.000, 100.000 rupiah. Nah, itu kan baik uang fiat atau uang kertas dan uang digital ya bisa saja mengakomodasi syarat-syarat ini. Kemudian nilainya stabil. Nah, ini yang kemudian jadi catatan ya. Nanti kita akan bahas. Jumlahnya terbatas. Nah, memang kalau di uang fiat ini ya, ada bank sentral yang memastikan jumlah uang yang beredar itu tidak tidak melebihi permintaan. Karena kalau lebih terlalu banyak dicetak, nilainya pasti akan jatuh yang nantinya kemudian bikin masyarakat sendiri susah gitu. Yang berikutnya tidak mudah dipalsukan. Nah, kalau untuk ini ya tentu mata uang digital atau cryptocurrency ini bisa lebih lebih kuat lah ya posisinya dibandingkan uang biasa. Tetapi kalau kita bicara stabilitas tadi, nah ini yang kemudian menjadi permasalahan si cryptocurrency ini tadi. Karena kalau kita lihat pergerakan angkanya, nilai kripto ini memang naik turun dan tidak stabil. Sekarang barulah kita membahas ya. Ini kita sudah bicara panjang lebar tentang sejarah, fundamental dan definisi dan segala macamnya. Sekarang mungkin baru kita bicara aspek syariahnya ya. Nah, kalau ikut syarat-syarat ini, tapi kita belum bicara syariahnya ya. Sebenarnya cryptocurrency itu bisa aja jadi mata uang kalau ada pihak yang menerimanya ya. Tetapi cryptocurrency ini mungkin bermasalah di nilai atau stabilitasnya yang naik turun tadi itu. Nah, belum lagi ada undang-undang bank sentral yang menyatakan bahwasanya uang yang sah digunakan di suatu negara adalah uang yang dicetak oleh bank sentral negara itu sendiri. Jadi kita nggak bisa cetak uang sendirian, bisa ditangkap nanti itu dan dianggap melanggar hukum. Nah, kemudian supaya legal makanya banyak pihak termasuk pemerintah sendiri ya kemudian menjadikan cryptocurrency ini sebagai bukan sebagai uang tapi sebagai komoditas sehingga bisa diperdagangkan. Hanya saja apakah dengan semua ini cryptocurrency ini kemudian menjadi halal? Nah, eee, jadi begini ya, tadi kan kita sudah bicara tentang syarat-syarat uang ya, tetapi dalam Islam ada tambahannya lagi nih, untuk mempertimbangkan suatu mata uang itu, halal atau haram atau boleh atau tidak boleh lah barangkali. Nah, pertama syaratnya adalah tidak mengandung riba ya, kedua bersih dari gharar, dan ketiga hanya sebagai alat tukar dan bukan komoditas apalagi untuk diperdagangkan, ya. Tidak mengandung riba artinya nilainya stabil ya, sehingga tidak ada orang dirugikan ketika menggunakan uang tersebut karena ternyata ketika digunakan fluktuasinya itu nilainya terlalu cepat gitu. Jadi ada selisih yang yang mungkin tidak memenuhi kriteria IWAT ya yang pernah kita bahas ya tentang IWAT ini beberapa waktu yang lalu. Nah, cryptocurrency yang ada saat ini sulit untuk memenuhi kriteria ini. Yang kedua, bersih dari gharar alias spekulasi. Nah, ini malah lebih berat lagi nih. Karena kripto saat ini ya banyak digunakan sebagai alat spekulasi untuk cari cuan begitu. Ya, teman-teman yang nyebutkan kripto syariah pun ya mungkin tanya juga pada diri sendiri sebenarnya niatnya apa sih gitu. Apakah emang buat justru menjadikan ini alat tukar atau sebagai ajang untuk berinvestasi dan mencari cuan dan cenderung menjadi spekulasi. Nah begitu. Nah, kemudian syarat berikutnya, bukan komoditas yang diperdagangkan. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan ya, karena secara undang-undang tidak boleh disebut sebagai uang, ini dianggap sebagai komoditas. Yang jadi kalau komoditas ya diperdagangkan ya memang beneran balik lagi sebagai uang ya dia tidak bisa diterima ya. Tetapi apakah sebagai komoditas dia jadi halal? Nah, ini juga isu yang lain yang perlu kita bahas nih. Komoditas dalam perspektif syariah itu apa sih gitu kan? Biasanya kan dalam bentuk barang yang tangible ya, yang kelihatan yang bisa digunakan. Kalau tidak ya berarti dia jasa gitu. Tapi kripto ini kan juga bukan jasa. Cuman kemudian mungkin bisa ditanya lagi apakah ada manfaatnya atau bisa dikonsumsi atau bisa dinikmati ya mungkin nggak juga nih. Jadi agak panjang nih ceritanya kalau justru kita jadikan komoditas. Karena kalau menurut saya jujur-jujur aja lah ya, kalau kita emang mau jadikan cryptocurrency ini currency ya atau mata uang aja nggak usah ngeles-ngeles ke yang lain ya seperti itu. Nah, tetapi apakah demikian cryptocurrency itu pasti haram? Nah, kembali ya, kalau memang kita menerima fiat money sebagai mata uang, ya sebenarnya nggak ada salahnya juga kita menerima cryptocurrency
juga sebagai mata uang, sepanjang syarat-syarat yang tadi ya, syarat-syarat yang umum tadi diterima, kemudian apa namanya, dapat dibagi dan segala macamnya itu, terutama yang stabilitas nilai tadi itu bisa dipertahankan. Juga tidak ada riba, gharar, maisir dan segala macamnya. Nah, kalau emang itu ada dan bisa terrefleksi dalam nilai kripto tadi, menurut saya sih tidak ada masalah. Nah, siapa yang bisa hadir dengan mata uang tersebut? Yang paling mudah ya tentu kembali bank sentralnya, dan memang beberapa bank sentral sudah mulai mengkaji, penggunaan stable atau namanya penerbitan mata uangnya dalam bentuk cryptocurrency ini yang mungkin bisa disebut dengan, stable coin. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman sekalian ya kalau kita bicara tentang halal haram kripto, cryptocurrency ini sebenarnya kan hanya apa ya, bentuk dari, tools ya. Jadi bisa saja dia sebagai mata uang, bisa jadi halal sebagai mata uang, tetapi syarat-syarat yang tadi bisa dipenuhi, terlebih dahulu. Mungkin banyak lagi isu yang kita bahas, tapi ini nanti kepanjangan nih, nanti teman-teman ngantuk ya. Mungkin kita akan bahas lagi terpisah karena banyak perdebatan juga tentang hal ini. Misalkan ada beberapa ulama di Timur Tengah yang menghalalkan kripto, atau mungkin pernah baca beberapa waktu yang lalu di Malaysia ada juga ulama yang mengatakan kripto wajib zakat. Nah, artinya halal dong, tuh dizakatin gitu kan. Nah, lalu banyak juga yang ini bukan aspek syariahnya, negara-negara yang mulai mengakui, Bitcoin sebagai mata uang. Nah, tetapi ini mungkin pembahasannya harus kita bahas satu persatu, tapi saya harapkan, dengan diskusi kita pada hari ini ya, sudut pandang fundamentalnya itu sudah cukup kuat untuk memahami cryptocurrency ini sendiri, sehingga kita bisa, mengambil pendapat sebenarnya cryptocurrency ini boleh atau tidak sih, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan lain jangan ragu-ragu ya, chat saja atau tulis di kolom komentar, insya Allah kita akan bahas, menjadi materi diskusi kita lebih lanjut. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.